Andrian Riko dari Prodi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Halo guys, nama saya Anugrah Ramadhani Dewarman, biasa dipanggil Anugrah, dari Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Hasanah dari Prodi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Selamat datang di kampus Universitas Pelita Bangsa. Universitas Pelita Bangsa merupakan salah satu kampus swasta yang berada di Cikarang, Jawa Barat, yang memiliki banyak program studi. Salah satunya adalah program studi Teknik Industri. Teknik industri sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengoptimasi kegiatan manusia seperti produksi, pengolahan, dan ekonomi. Mahasiswa dengan jurusan teknik industri akan mempelajari sejumlah pengetahuan seputar teknik sistem dan industri. Di antaranya adalah perancangan dan pengukuran kerja, penelitian operasional dan analisis ekonomi teknik, perancangan fasilitas dan energi, manajemen kualitas dan teknik keandalan, ergonomi dan faktor manusia. Selain itu, mahasiswa jurusan teknik industri juga akan belajar teknik dan manajemen operasional, manajemen rantai pasokan atau supply chain, manajemen teknik, keselamatan atau safety, teknik informatika, teknik manufaktur dan desain, perancangan dan pengembangan produk, serta teknik dan perancangan sistem. Lulusan dari teknik industri memiliki prospek kerja yang luas, karena bidang ilmu yang dipelajari pada dasarnya adalah paduan dari teknik, ilmu sosial, dan manajemen yang dibutuhkan oleh berbagai perusahaan. Berikut hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Yosi mengenai Prodi Teknik Industri. Dan pertama ya Bu ya, Ibu bisakah diceritakan secara singkat mengenai latar belakang Ibu serta peran Ibu sebagai dosen mata kuliah Pancasila di Universitas Pelita Bangsa? Oke. Kebetulan saya ini memang backgroundnya pendidik ya. Backgroundnya di dunia pendidikan anak usia dini. Namun untuk mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah umum itu bisa kami sebagai dosen dari lintas prodi bisa mengampu mata kuliah itu. Saya tadi sudah sebutkan ya bahwa saya itu latar belakangnya adalah pendidikan guru, pendidik anak usia dini. Ini masih relevan dengan seluruh bidang-bidang pendidikan. Pancasila sebagai salah satu mata kuliah yang memang harus diambil oleh seluruh mahasiswa di universitas manapun sebagai mata kuliah umum. Jadi itu mungkin ya peran saya tentu bagaimana membangun karakter melalui nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan. Apa keunggulan dari mata kuliah Pancasila bagi para mahasiswa dan peluang karir apa yang cocok untuk teknik industri di masa yang akan datang? Oke, jadi kalau kita lihat perkembangan dunia industri hari ini ya, begitu banyak perkembangan, transformasi digital, transformasi teknologi itu sendiri bergerak dari era industri 4.0 menuju 5.0 gitu ya. Bagaimana itu selain mahasiswa punya keilmuan yang relevan dengan ini seperti menjadi analis data industri ya, juga sebagai konsultan di manufaktur, kemudian juga project manager, banyak sekali sebenarnya peluang. Tapi untuk mencapai ke sana tentu para mahasiswa perlu memperkuat fondasi. Nah, fondasi itu dimulai dari bagaimana mahasiswa itu memiliki value, nilai-nilai Pancasila itu di dalam dirinya, sehingga nanti itu akan mempermudah mahasiswa bergerak lebih melaju ya, dengan
bersamaan dengan melajunya teknologi itu sendiri. Memiliki nilai-nilai sosial yang tinggi, kepedulian, toleran. Tentu dengan itu berada di lingkungan industri yang seperti tadi saya sampaikan, tentu tantangan-tantangan itu bisa dihadapi. Apalagi kalau nanti sampai mahasiswa itu menjadi manajer ya, tentu dia dengan bawahannya akan lebih mengayomi, akan lebih peduli gitu, berempati. Dan kita tahu memang undang-undang ketenaga kerjaan juga kita tahu ya, tidak semua berpihak kepada tenaga kerja. Maka mungkin nanti bila mahasiswa ini dicetak menjadi orang-orang yang punya jiwa Pancasila yang kuat, tentu dia akan lebih memikirkan nilai-nilai kemanusiaannya. Dan biasanya kan di dunia industri itu ada semacam komunitas pekerja juga ya. Nah, nanti bisa menyampaikan inspirasi mereka dengan santun gitu ya. Kalau ada hal-hal yang kurang pas atau bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, tentu mereka akan mampu menyampaikan inspirasinya kepada pimpinan atau atasan. Sebaliknya, ketika dia menjadi pimpinan dalam dunia industri itu nantinya, tentu dia akan mampu mengayomi dan menjawab inspirasi dari bawah. Seperti itu harapannya ya. Oke. Sangat menarik ya Bu ya. Ini buat penutup nih Bun, Ya. apa sih pesan dan harapan Ibu untuk para mahasiswa dan calon mahasiswa UPB ke depannya? Oke, harapannya tentu nggak muluk-muluk ya teman-teman, karena kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang mempunyai nilai-nilai, terutama nilai-nilai ketuhanan, di mana kita orang-orang yang beriman. Kalau dalam Islam itu iman, Islam, dan ihsan. Bagaimana dalam beriman itu kita juga menjalankan praktek-praktek ibadah dengan baik, lalu kita juga mempunyai hubungan yang baik dengan sesama manusia sebagai makhluk sosial. Maka harapan saya tidak muluk-muluk, selalu saya sampaikan di depan kelas kepada mahasiswa agar mahasiswa itu memiliki value itu benar-benar diterapkan ya, sebagai makhluk sosial yang memiliki peduli, tanggung jawab, berempati dalam kehidupan sehari-hari. Kalau berdiskusi dengan kelompok itu kami sering sekali mengajak anak-anak bermusyawarah ya. Jadi emang bukan belajar tentang teori, tapi bagaimana setiap nilai-nilai itu kita amalkan, kita kerjakan sehari-harinya sehingga menjadi kebiasaan, membentuk sikap dan budaya itu sendiri di dalam kehidupan kita. Oke. Buat kamu yang tertarik dengan dunia industri, Universitas Pelita Bangsa solusinya. Kampusnya bagi calon engineering di masa depan. In Engineering we trust. Salam Unity.